Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1515. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Orang-orang lainnya dan dia memberi semangat. Luo Yin dan Mo Wu yang melihat ini, ekspresi mereka berdua sedikit berubah dan mereka segera mengambil langkah maju. Tuan Demon Supreme, Tuan Raja Iblis tertinggi telah pergi untuk memberitahu imam besar dan yang lainnya. Jadi mohon tunggu sebentar dan jangan membuat gerakan ceroboh, kata keduanya. Kalian berdua sangat menghormati kedua orang ini. Apakah kalian takut? Apakah kalian juga telah disuap oleh kedua orang ini? Kata Demon Supreme, dia menus dingin. Tetapi ketika dia melihat Yan Ming Supreme dan yang lainnya tidak setuju dengan dirinya pun tidak bertindak gebah-gebah. Dia hanya melihat anak itu. Yang mulia, apa yang kamu lakukan? Kata Queen Supreme, dia berkata dan marah. Untuk sesaat dia merasakan seolah-olah kekuatan di tubuhnya dipenjara dan dia tidak dapat mengoperasikannya sama sekali. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan langsung meledak ke telapak tangan Qin Chen dari dalam tubuhnya. Boom! Kekuatan khusus ini keluar dari tubuh Queen Supreme. Kekuatan ini tersembunyi di bagian terdalam dari asal mula Supreme Queen. Jika asal mula Supreme pada Queen tidak dihancurkan sebelumnya dan terungkap selama perawatan, Qin Chen tidak akan dapat mendeteksinya untuk sementara waktu. Saat kekuatan ini menghilang, kekuatan darah Raja Kegelapan berdenyut lagi di tubuh Qin Chen. Seolah-olah itu terpengaruh oleh kekuatan ini. Benar saja, kekuatan ini beresonansi dengan kekuatan darah Raja Kegelapan. Kata Qin Chen, dia mengerutkan kening. Sebelumnya Qin Chen merasa bahwa kekuatan ini dapat mempengaruhi darah Raja Kegelapannya. Jadi Qin Chen bereaksi dan ingin mengetahuinya. Mengapa Queen Supreme memiliki kekuatan yang beresonansi dengan darah Raja Kegelapan? Dan juga kekuatan ini sangat aneh sehingga aku bahkan tidak dapat mengenalinya. Mungkinkah itu kekuatan khusus dari Dewa Iblis kuno? Gumam Qin Chen, tempat ini adalah alam iblis mati, tempat para Dewa Iblis kuno mengorbankan diri mereka sendiri. Ini adalah kecurigaan pertama Qin Chen. Qin Chen lalu melihat ke arah dunia kacau. Leluhur naga Hong Huang, leluhur suci Semua Darah, Lord of the Abyss. Tahukah Anda tentang kekuatan ini? Kata Qin Chen. Nah, Qin Chen, kekuatan ini sangat istimewa dan ini jelas bukan kekuatan alam semesta ini. Tuanku, saya juga tidak mengenalinya. Ya, tuanku, bawahan juga tidak mengenalinya. Bawahan ini telah berada di dunia iblis selama bertahun-tahun tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun jika itu sampai beresonansi dengan darah Raja Kegelapan, mungkinkah itu adalah kekuatan klan kegelapan? Leluhur naga Hong Huang, leluhur suci Semua Darah, dan Lord of the Abyss, mereka bertiga satu demi satu berkata, kekuatan suku kegelapan. Qin Chen pun nampak bijaksana. Saat itu, alam iblis mati adalah tempat lubang cacing klan kegelapan menyerbu. Putri Lian Xin Luo bukanlah tandingan lawannya. Dia berubah menjadi alam iblis mati dan secara langsung memblokir pintu masuk klan kegelapan. Ini menunjukkan bahwa pasti ada kekuatan klan kegelapan di sini. Tapi Tuan, benarkah karena ini? Kata Lord of the Abyss, dia menebak lagi. Qin Chen pun juga menyipitkan matanya lagi dan sedikit berpikir. Apakah benar karena ini? Dan ketika Qin Chen ragu, nah, apa yang kamu lakukan? Lepaskan Queen Supreme secepatnya. Melihat Queen Supreme ditangkap oleh Qin Chen, Yin Peng Supreme dan yang lainnya di samping langsung terkejut dan marah. Lalu kemudian terdengar suara gemuruh dan dalam sekejap, beberapa ahli Supreme mengepung Qin Chen secara langsung. Lepaskan Queen Supreme. Yin Peng Supreme, Yan Ming Supreme dan yang lainnya berteriak dan keras. Terlihat mereka kaget dan marah. Boom! Aura kemarahan keluar dari tubuh mereka dan aura Supreme yang menakjubkan terkunci erat pada Qin Chen. Melihat ini, hati Qin Chen tergerak dan dia tidak bisa menahan senyum. Jika Anda ingin menyelamatkan Queen Supreme, mengapa tidak mengambil tindakan bersama? Kekuatan Queen Supreme sebelumnya terlalu mengecewakan saya. Mungkinkah Anda, sang tentara adil, hanya memiliki kekuatan seperti ini? Walaupun ini bukanlah sebuah diskusi, tetapi ini benar-benar membuatku kehilangan minat, kata Qin Chen. Lancang, terlalu sombong. Orang-orang itu pun segera kaget dan marah. Qin Chen benar-benar memprovokasi mereka.
Sementara di samping, Xuan Kong Supreme tidak bisa menahan cemberut. Tuan Qin Chen, mengapa dia tiba-tiba begitu agresif sekarang? Dan kamu, Demon Supreme, kamu telah memprovokasiku sebelumnya. Kenapa kamu tidak muncul? Kata Qin Chen, dia mengangkat jarinya ke arah Demon Supreme. Demon Supreme itu adalah ahli Supreme, level puncak tahap tengah dan merupakan orang dengan level kultivasi terkuat saat ini. Mendengar kata-kata Qin Chen, ekspresi Demon Supreme pun tampak jelek. Kalau begitu, aku akan membantumu. Demon Supreme meraung dan aura mengejutkan melonjak keluar dari tubuhnya secara seketika, dan bayangan hantu besar muncul di belakangnya. Bayangan hantu ini sangat besar, membentang lebih dari 10.000 kaki, menghadap Qin Chen yang ditangkap. Lalu, dengan paksa olehnya, boom, tangan besarnya jatuh dan kekosongan langsung meledak lapis demi lapis. Pada saat yang sama, Yan Ming Supreme dan Master-Master lainnya juga mengambil tindakan secara sekaligus. Mereka tahu betul betapa menakutkannya dan juga kuatnya Qin Chen. Jadi tentu saja mereka tidak akan berani mengabaikannya. Dalam sekejap, paksaan yang mengerikan melonjak dari langit dan bumi, bertujuan agar Qin Chen ditekan. Boom! Kekosongan tak berujung runtuh di sekitar Qin Chen, dan seluruh tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Dalam kegelapan ini, angin tak berujung dan aura hantu menyapu kemana-mana. Setiap angin terasa sangat dingin, seperti tangisan hantu dan dewa di api penyucian. Harus dikatakan bahwa makhluk Supreme ini sangat kuat, dan masing-masing dari mereka tidak dapat diremehkan. Bagi dunia luar mereka semua adalah raksasa. Akan tetapi sayangnya lawan mereka sekarang adalah Qin Chen. Qin Chen kemudian mengangkat kepalanya dengan mata tenang, mengulurkan tangan kanannya berubah menjadi sebuah pedang tajam dan tiba-tiba menyerang dengan cahaya pedang. Boom! Cahaya pedang menebas dan keras, dan dunia dingin tempat dia berada pun hancur dalam sekejap. Dan saat berikutnya, sosok Qin Chen telah tiba di depan Yin Peng Supreme dan yang lainnya. Tidak baik, Yin Peng Supreme dan yang lainnya pun langsung memiliki wajah yang menyusut dan mereka semua terkejut. Pada saat ini, Demon Supreme dan yang lainnya terkejut. Hanya dengan satu gerakan, Qin Chen benar-benar menerobos upaya bersama mereka, memecahkan sangkar kosong yang memenjarakan satu sama lain dan datang tepat di depan mereka. Monster macam apa orang ini? Ketika hati mereka ketakutan dan marah, Raja Iblis buru-buru mundur. Namun begitu dia menderak, dia langsung menyadari bahwa tidak peduli seberapa Demon Supreme mundur, jarak antara dirinya dan anak laki-laki itu semakin dekat. Itu tidak pernah menjauh sama sekali. Kekuatan magis ruang dan waktu macam apa ini? Demon Supreme sangat ketakutan, blokade ruang dan waktu, tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak peduli bagaimana Anda melarikan diri, tidak mungkin untuk bisa melarikan diri dari blokade pihak lain. Memikirkan hal ini, Demon Supreme merasa kejam di dalam hatinya. Hantu raksasa ada di sini. Boom! Sosok hantu yang menjulang tinggi, yang tingginya 10.000 kaki, memasuki tubuh Demon Supreme dalam sekejap. Dan sesaat setelah sosok hantu itu memasuki tubuh Demon Supreme, ledakan. Dengan keras aura di tubuh Demon Supreme pun langsung terbakar. Hancurkan. Energi jahat ganas yang tak ada bisa meledak dari matanya. Dan energi hantu yang luar biasa langsung berubah menjadi tombak hitam pekat. Ada tanda menakutkan yang bermekaran pada tombak tersebut. Dan energi dunia bawah kuno yang tak terhitung jumlahnya berkembang. Seolah-olah bukan karena keberadaannya. Dunia ini begitu umum sehingga jika dilihat-lihat, hati akan terasa dingin seolah-olah mampu menembus langit yang biru. Demon Supreme kemudian meraung dan dia melemparkan tombak hitam pekat itu dengan keras. Tombak itu pun berubah menjadi aliran cahaya hitam legam kemanapun ia melewatinya. Lapisan kekosongan meledak dan itu tiba di depan Qin Chen dalam sekejap. Hah, itu menarik, kata Qin Chen. Qin Chen terkekeh, matanya bersinar dan tampak mengelak sedikit pun. Tangan kanan Qin Chen berubah menjadi cahaya pedang dan dia tiba-tiba menebas dengan pedang. Sebelum kemudian ada suara letupan, tombak hitam yang berisi energi hantu tak berujung dari Demon Supreme pun dihancurkan langsung oleh cahaya pedang Qin Chen. Itu sangat dahsyat sehingga itu sampai ke Demon Supreme dalam sekejap. Tidak! Demon Supreme meraung, pupil matanya menyusut dan ketakutan yang tak ada bisa muncul dalam hatinya. Dia tiba-tiba melompat keluar, mencoba melompat keluar dari kehampaan. Tapi tidak peduli bagaimana dia berkedip, dia tetap terkunci di tempatnya. Dan dia hanya bisa menyaksikan. Tanpa daya, energi pedang Qin Chen langsung menembus di antara alisnya dan duar. Energi pedang yang menakutkan keluar dari tubuh Demon Supreme langsung mencekik kekosongan menjadi beberapa bagian. Dalam sekejap, dua makhluk Supreme lainnya di sekitarnya langsung terpesona oleh energi pedang yang hanya lolos dari Qin Chen. Dan Demon Supreme nampak terpaku pada kehampaan. Demon Supreme pun menjadi bingung untuk sejenak.
Keseluruhan prosesnya terdengar lama, namun nyatanya itu hanya membutuhkan waktu sesaat. Demon Supreme yang terkuat saat ini telah ditundukkan oleh Qin-Chen. Kemudian tubuh Qin-Chen bergetar dan muncul ikampaan. Aura pedang muncul dari tubuhnya. Masing-masing aura pedang ini memancarkan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar, dan itu dengan ganas menyerang orang-orang di sekitar. Yin Peng Supreme dan yang lainnya di sekitar langsung terkejut, dan mereka semua mundur dengan gila-gilaan. Namun bahkan Demon Supreme pun tidak bisa lepas dari serangan Qin-Chen. Jadi, bagaimana mereka bisa menahannya? Duar. Dengan suara kepulan, energi pedang di seluruh langit menembus banyak makhluk Supreme, dan darah melonjak di kehampaan. Dalam sekejap, semua makhluk Supreme itu pun terluka dan memandang Qin-Chen dengan ngeri. Kuat. Terlalu kuat. Di depan Qin-Chen, para veteran Supreme ini tidak dapat melawan dan dikalahkan hanya dalam sekejap mata. Kuncinya adalah tidak apa-apa jika mereka menghadapi seorang master seperti pedang iblis tertinggi atau patriark abis atau veteran Supreme lainnya. Tetapi ini mereka semua hanya menghadapi Qin-Chen, seorang master muda. Monster macam apa orang di depan mereka ini? Tidak hanya mereka terkejut, tetapi di kejauhan beberapa jenius dari tentara adil juga tercengang. Melihat ekspresi terkejut pada orang-orang ini, Qin-Chen tersenyum sedikit dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Duar. Pedang tajam yang menyematkan. Demon Supreme langsung menghilang ke udara tipis, dan pedang yang awalnya menusuk mereka melalui Demon Supreme yang tersisa juga menghilang seketika, dan mereka lalu mendapatkan kembali kebebasan bergerak mereka satu persatu. Akhirnya, untuk sesaat semua orang menghela napas lega, tetapi masih ada ketakutan yang tersisa. Terima kasih atas belas kasihan yang mulia, kata Yin Ming Supreme. Dia dan yang lainnya buru-buru mengangkat tangannya. Mereka tahu bahwa Qin-Chen menunjukkan belas kasihan pada mereka, karena jika tidak, Qin-Chen bisa saja memberi mereka pelajaran yang lebih brutal. Faktanya, saat mereka ditembus oleh pedang Qin-Chen, jejak ketakutan muncul jauh di dalam hati mereka. Takut Qin-Chen akan langsung membunuh mereka. Walaupun kemungkinan ini sangat rendah, dan nyatanya mereka semua memiliki beberapa metode peringatan di dalam tubuhnya. Namun pada saat ini, mereka masih merasakan sedikit ketakutan. Kemudian Qin-Chen terkekeh. Tidak masalah, ini hanyalah diskusi. Bagaimana saya bisa membunuhmu? Bagaimanapun, saya juga adalah suami dari calon pemimpin tentara adil Anda. Kita semua adalah satu keluarga, kata Qin-Chen. Mendengar itu, setiap orang pun hanya memiliki senyum masam. Sialan keluarga, wajah orang ini lebih tebal daripada kekuatannya. Mendengus dingin, Demon Supreme saat ini menusuk dingin. Wajahnya menjadi pucat. Sebagai puncak tahap tengah Supreme, pada saat ini dia sebenarnya takut oleh dominasi Qin-Chen yang membuatnya sangat marah. Semuanya, tolong obati secepatnya. Jika itu mempengaruhi asal-muasalmu, aku akan merasa malu, kata Qin-Chen. Dia memandang semua orang sambil tersenyum. Beberapa orang segera tidak berani mengabaikannya. Serangan Qin-Chen sebelumnya memang telah merusak akarnya dan perlu diperbaiki secepatnya. Boom! Segera gelombang kekuatan asli muncul di tubuh beberapa orang itu, dan mereka mulai memperbaiki luka mereka. Di saat mereka memperbaiki luka mereka, mata Qin-Chen tertuju kepada mereka, dan Qin-Chen merasakan sesuatu dengan hati-hati. Semuanya, saya masih memiliki ramuan penyembuh yang dapat membantu luka Anda untuk sembuh lebih cepat. Saya tidak tahu apakah Anda membutuhkannya, kata Qin-Chen. Qin-Chen memegang botol pil di tangannya, dengan cepat mendatangi beberapa orang itu dan bertanya sambil tersenyum. Saat Qin-Chen semakin dekat, Qin-Chen merasakannya dengan lebih jelas. Qin-Chen tersenyum pada Demon Supreme. Tidak perlu. Aku bisa menyembuhkan diriku sendiri, kata Demon Supreme. Dia menusuk dingin. Saat ini Qin-Chen juga merasakan kekuatan khusus misterius di tubuhnya. Sungguh itu, Qin-Chen menyipitkan matanya. Semua makhluk Supreme ini memiliki kekuatan khusus di dalam tubuh mereka. Kekuatan apa sebenarnya ini? Kata Qin-Chen. Qin-Chen mengerutkan kening. Jika hanya dimiliki oleh hanya satu orang saja, maka itu mungkin karena beberapa alasan khusus. Tetapi itu jika sampai dimiliki oleh setiap ahli Supreme yang ada di sini, maka akan agak aneh. Kekuatan ini seharusnya berakar jauh di dalam asal-usul tentara adil ini. Apakah itu benar-benar kekuatan khusus iblis? Kata Qin-Chen, matanya berkedip. Sementara Qin-Chen sedang berpikir keras. Saat ini di tempat lain, di sebuah sungai asal yang panjang di kehampaan tak berujung di atas kepala mereka, ternyata di sana terdapat sebuah jurang yang sangat gelap.
Terlihat pedang iblis tertinggi telah tiba di kehampaan khusus gelap ini. Kehampaan ini sangat dalam, di ujung kehampaan yang tak berujung. Sepertinya ada jurang yang sangat gelap dan kedalamannya tidak terlihat sama sekali. Pedang iblis tertinggi nampak berdiri di depan jurang tak berujung itu dan memberi hormat ke sana dengan sangat hormat. Imam besar. Boom! Saat suara pedang iblis itu jatuh, kekosongan di depannya mulai melonjak dalam sekejap. Di ujung jurang yang bergulung, sepasang mata kemudian terbuka dan menatap. Di bawah tatapan ini, pedang iblis tertinggi merasa jiwanya akan membeku, tubuhnya merasa kaku, seolah-olah dia tidak bisa bergerak dan dia memiliki keinginan untuk berlutut di tempat. Imam besar pun menjadi semakin menakutkan. Pedang iblis merasa ketakutan ketika merasakan bahwa kekuatan imam besar menjadi lebih mengerikan. Dia tahu selama bertahun-tahun ketiga imam besar telah mengasingkan diri, kecuali imam besar yang kadang-kadang dapat berkomunikasi satu sama lain. Pelinggung, Adung, dan Tetua Agung jarang muncul dan hampir tidak terlihat sama sekali selama bertahun-tahun ini. Hanya dalam beberapa situasi besar, surat keputusan akan diturunkan dari tempat asal Pelindung Agung atau Tetua Agung, dan hanya satu orang yang selalu bertemu dengannya. Karena ketiga orang ini berada dalam situasi khusus dan tidak mudah untuk diganggu. Ada rumor imam besar sedang melindungi keturunan Putri Lian Xinluo, karena imam besar yang lainnya tahu betul bahwa meskipun mereka bertiga saja dapat membiarkan tentara dia untuk bertahan hidup di alam iblis mati ini. Pedang iblis tertinggi, kenapa kamu mengganggu tidurku? Suara keras tiba-tiba bergema di jurang tak berujung tersebut, seolah-olah seluruh dunia sedang mengaum. Menjawab imam besar, ini adalah masalah yang mulia, orang suci, kata pedang iblis tertinggi dengan hormat. Meskipun dia juga mendiang tahap air supreme dan juga merupakan salah satu pemimpin tertinggi dalam tentara adil, namun di depan imam besar dia akan selalu menjadi seorang junior. Perlu dicatat bahwa pada saat itu imam besar adalah jenius tertinggi di dunia iblis, tetapi untuk melayani yang mulia Putri Lian Xinluo, dia mengikuti Putri Lian Xinluo dengan sepenuh hati dan hanya ingin menjadi pelayan dari Putri Lian Xinluo. Terlebih lagi, setelah Putri Lian Xinluo berubah menjadi alam semesta menjadi Taoisme, dia mewarisi jubah Putri Lian Xinluo dan dirinya menjadi salah satu pemimpin tentara adil. Semangat seperti itu secara alami layak untuk dihormati oleh seorang pedang iblis tertinggi. Oh, yang mulia orang suci. Mendengar perkataan pedang iblis tertinggi, tiba-tiba terdengar kejutan dari suara imam besar. Yang mulia, apa yang terjadi padanya? Kembali ke imam besar, ada seorang pemuda bernama Qinchan yang masuk ke alam iblis mati. Dengan Swan Kong Supreme, dia datang ke markas besar tentara Delkita. Pria bernama Qinchan ini mengaku sebagai suami dari yang mulia dewa orang suci, dan dia datang untuk mencari yang mulia orang suci. Pada saat yang sama, ada sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada tentara Delkita darinya. Kata pedang iblis tertinggi, suami dari yang mulia orang suci. Itu tidak masuk akal. Yang mulia orang suci adalah keturunan dari yang mulia Putri Lian Xinluo. Bagaimana dia bisa memiliki seorang suami? Kata suara itu, dalam kehampaan suara kemarahan terdengar. Suara ini mengandung kekuatan menakutkan yang tak ada habisnya, membuat seluruh dunia mengaum. Selain itu, alam iblis abadi tempat markas besar tentara Delkita sekarang belada telah ditutup oleh formasi besar lalu bisa habis dan tidak ada yang bisa diizinkan masuk. Terakhir kali, orang-orang yang mendobrak juga mengaku sebagai anggota tentara Delkita. Faktanya mereka semua adalah pengkhianat dan mereka semua telah menyerah kepada iblis abis dan telah menjadi mata-mata klan iblis abis. Boom! Aura menakutkan pun menekan, membuat pedang iblis tertinggi pun bahkan bergetar. Pedang iblis tertinggi pun segera memberi hormat dengan tergesa-gesa. Tentu saja saya belum melupakannya, tetapi orang ini dapat melatih teknik pedang 6 jalan reinkarnasi. Dan kemungkinan besar dia adalah keturunan dari papilun pedang Tongtian umat manusia. Jadi saya pikir dia bukanlah, kata pedang iblis tertinggi, keturunan dari papilun pedang Tongtian umat manusia. Ada sedikit keheningan dalam suara ini. Oh, ini agak menarik. Dengan cara ini, kamu kembali dulu, hibur anak orang itu, tunggu sebentar aku dan akan bangun dari pengasingan. Lalu aku akan datang menemui orang ini secara langsung, kata imam besar itu. Ya baik, kata pedang iblis tertinggi. Dia pun memberi hormat sebelum kemudian berbalik dan segera pergi dari sana. Setelah pedang iblis tertinggi pergi dari sana, tiba-tiba suara di dalam jurang menjadi sangat dingin. Suami Chen Sisi, oh menarik, sangat menarik. Sebelum kemudian suara itu pun menghilang dalam sekejap.
Sementara saat ini di bagian terdalam dari jurang tak berujung asal-usul iblis, terlihat di sana ada dunia kosong tanpa keberadaan apapun. Ini adalah jurang paling menakutkan di alam iblis mati. Ini juga merupakan tempat di mana Putri Lian Xinluo jatuh karena menekan masuknya klan kegelapan. Saat ini di bagian terdalam jurang ini terdapat ruang sunyi. Ruang ini seperti cermin, memantulkan dua dunia yang berbeda. Satu sisi adalah sungai besar asal-usul iblis, dan satu sisi lainnya adalah dunia gelap yang berputar-putar. Dunia gelap ini terus-menerus berputar, seperti benda yang sangat menjijikkan, mencoba melarikan diri dari lubang hitam cermin yang robek tersebut. Dan jika Qin Chen ada di sini, dia pasti bisa merasakan bahwa zat gelap yang sangat menjijikkan ini itu adalah aura gelap khusus dari klan kegelapan. Aura gelap ini terus-menerus dimuntahkan, keluar sedikit demi sedikit dari langit dan bumi yang gelap, dan terus-menerus merembes ke dunia ini, perlahan-lahan mempengaruhi cara kerja tempat arsal iblis ini. Sementara pada saat ini, di dalam kehampaan yang terlipat seperti cermin ini, terlihat sesosok tubuh tergantung di sana. Sosok ini memancarkan cahaya pelangi warna-warni, dan dia memiliki sosok yang sangat anggun, seolah-olah dia adalah sosok yang paling menawan di dunia ini. Bahkan kekuatan kegelapan pun tampak untuk tergoda pelan padanya, memutar-mutar sedikit. Sosok ini terhubung dengan tempat jahat asal kegelapan di satu sisi, dan tempat asal iblis di sisi lain, membuat kedua kekosongan tersebut membentuk keseimbangan yang unik. Namun untuk mempertahankan pengoperasian dunia ini, wanita dengan tubuh anggun ini memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya. Terlihat bahwa tubuhnya terus-menerus berada di bawah kekuatan dua kekuatan ini, seolah-olah dia akan runtuh kapan saja. Dia mampu bertahan hingga saat ini hanya dengan mengandalkan napasnya. Dan jika Qin Chen ada di sini, maka Qin Chen akan mengetahui wanita ini, karena terlihat bahwa wanita yang sangat anggun ini persis seperti yang diimpikan dan dipikir-pikirkan siang dan malam oleh Qin Chen selama bertahun-tahun. Dan ya, itu adalah Chen Sisi. Sekarang Chen Sisi nampak aura di tubuh Chen Sisi menjadi sangat menakutkan. Aura Supreme melonjak pada tubuh Chen Sisi, dan jelas Chen Sisi sebenarnya telah dipromosikan ke ranah Supreme. Akan tetapi Chen Sisi sepertinya terpenjara di dalam cermin ini. Chen Sisi menderita karena penyiksaan dua kekuatan ini, dan Chen Sisi nampak kesakitan.